kelompok 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Okta Silvia dan NPM 2313022044 dengan rekan saya. Dan saya Pepi Sophia dari NPM 2313022023. Dengan saya Hairul Anissa dengan NPM 2313022025. Saya Dewi Ramasari dengan NPM 2313022058. Saya Wahyu Pranata dengan NPM 2313022042. Baik, di sini kami akan memaparkan materi hukum Archimedes. Selamat menyaksikan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika sebuah beban dicelupkan ke dalam air? Mengapa beban tersebut mengapung, sementara yang lain seperti kapal tenggelam? Dan apakah ada hubungan antara berat benda dan air yang dipindahkannya? Semua fenomena ini dapat dijelaskan oleh sebuah hukum fisika yang ditemukan lebih dari 2000 tahun lalu oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes. Tapi, apakah sebenarnya hukum Archimedes itu? Mari kita cari tahu lebih lanjut mengenai hukum Archimedes. Apa sih itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes yaitu hukum yang menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum Archimedes. Setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mendapat gaya api yang sebesar berat fluida yang dipindahkan. Di sini ada benda tenggelam, melayang, dan terapung. Benda tenggelam yaitu memiliki rumus Ws, yaitu sebagai berat semua benda, sama dengan W, yaitu berat benda, min Fa, yaitu gaya api. W sama dengan M dikali G, M sebagai massa benda, dan G percepatan gravitasi. Sama dengan ρB, yaitu massa jenis benda dikali Fb, volume benda, dan dikali G. Fa sama dengan ρF, yaitu massa jenis fluida dikali Fb, dan dikali G. Untuk benda melayang, W sama dengan M dikali G sama dengan ρB dikali Fb dikali G. Fa sama dengan ρF dikali Fb dikali G. Dan untuk benda terapung, W sama dengan FAAC atau gaya api untuk benda terapung. W sama dengan M dikali G sama dengan ρB dikali Fb dikali G. FAAC sama dengan ρF dikali Fb2 atau volume benda tercelup dikali G. Fb2 per Fb sama dengan ρB per ρF. Kenapa batu itu bisa tenggelam? Batu tenggelam di dalam air karena massa jenis batu lebih besar daripada massa jenis air. Ketika batu dimasukkan ke dalam air, volume air dipindahkan oleh batu kecil sehingga gaya apung yang dihasilkan juga kecil. Karena gaya apung ini tidak cukup untuk menahan berat batu. Batu pun tenggelam. Hal ini sesuai dengan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa gaya apung sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Kapal dapat apung meskipun memiliki berat yang cukup besar, sedangkan batu tenggelam. Nah, kapal dapat apung meskipun terbuat dari logam yang memiliki massa jenis lebih besar dari air karena desain kapal berongga. Rongga tersebut membuat massa jenis rata-rata kapal termasuk udara di dalam rongga menjadi lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, ketika kapal berada di air, volume air yang dipindahkan oleh kapal tersebut cukup besar sehingga gaya apung yang dihasilkan mampu menahan berat kapal tersebut. Oleh karena itu, kapal tetap mengapung di permukaan air meskipun kapal memiliki berat yang cukup besar. Misalnya, benda diukur di darat yaitu 60 Newton akan berubah ketika diukur di dalam air setelah dimasukkan di dalam air menjadi 40 Newton. Maka kita akan tahu bahwa gaya apungnya adalah 20 Newton. Setelah dimasukkan di dalam air menjadi 40 Newton, maka kita akan tahu bahwa gaya apungnya adalah 20 Newton. Itu sama dengan WBU atau berat di udara lebih besar daripada berat di air atau WBA. Jadi tentunya berat di udara itu lebih besar daripada berat di air. Sehingga ketika kita mencari berat di air itu sama dengan berat di udara kurangi gaya apungnya. Sehingga dituliskan formulasinya adalah
WBA sama dengan WBU dikurangi FA. Dengan FA adalah gaya apung dengan satuannya Newton, WBA itu adalah berat benda di air dengan satuannya Newton, dan WBU adalah berat di udara dengan satuannya Newton. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Bunyinya sebagai berikut sahabat, coba perhatikan. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Archimedes adalah seorang yang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematis, ilmu filsafat, dan juga fisika. Suatu hari, ia diminta raja untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota karena tidak bisa menghitung volume mahkota tersebut. Hingga pada akhirnya saat Archimedes menyemburkan dirinya ke bak mandi, ia mengamati bahwa adanya air yang tumpah dari bak tersebut. Seketika ia berteriak, "Eureka! Eureka!" Archimedes menyadari bahwa volume yang tumpah itu sama dengan besarnya volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak, sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air mendapatkan gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya, karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda itu bisa dihitung, sahabat. Hukum Archimedes Sudah dijelasin teman-teman mengenai materi hukum Archimedes. Nah, kita dapat menyimpulkan berdasarkan hukum Archimedes, benda yang tercelup dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, jadi kenapa kapal mengapung? Karena massa jenis rata-rata lebih kecil daripada air, sehingga gaya atas yang dihasilkan dari volume air yang dipindahkan mampu menahan berat dari kapal tersebut. Nah, sedangkan batu mengapa tenggelam? Karena massa jenis lebih besar daripada air dan volume air yang dipindahkan terlalu kecil untuk mengangkat batu tersebut ke atas. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi hukum Archimedes. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum